Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Yulis Apriza, dari SMP Negeri 2 Belida Darat, Kabupaten Muara Enim. Dan teman saya, Arwaisa dari SMP 14 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim. Rohibah Damayanti dari SMP Negeri 2 4 Petulagang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, Bu. Ibu juga baik hari ini? Alhamdulillah baik. Begini Bu, Pak, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pertemuan kita kali ini. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sebagai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Yang kedua, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coach dan harus disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Oh, gini Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua nih Bu, pertanyaan saya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga ini Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Nah, indikator yang saya inginkan itu coaching saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya dan mengetahui atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Demikian Ibu proses observasi kali ini. Silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap coaching. Nanti kita akan bincang-bincang lagi ya Bu. Ya Bu. Selamat siang Ibu Rohibah. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ini Bu, apa yang bisa saya bantu? Ibu, sebenarnya banyak sekali yang saya dapat akhir-akhir ini itu selama saya melakukan kegiatan pembelajaran, ini siswa yang saya ajar ini kurang begitu terlibat dalam proses pembelajaran. Terus mereka ini bersikap seperti apa dan tidak begitu antusias. Terus di sini juga saya merasa khawatir mungkin mereka ini bisa memahami materi yang saya sampaikan atau tidak. Baiklah Bu Rohibah, bisakah Ibu menceritakan lebih detail tentang situasi yang Ibu alami? Apa saja contoh konkretnya yang menunjukkan murid-murid Ibu kurang terlibat dalam pembelajaran? Ya, Bu. Contohnya pada saat saya memberikan pertanyaan, itu murid-murid kurang begitu mau menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Mereka ini lebih memilih bermain seperti itu. Terus mereka ini seperti ngobrol dengan teman mereka. Selain itu juga mereka ini kurang begitu fokus Bu dalam pelajaran yang telah dilakukan. Saya mengerti Bu. Apakah Ibu sudah mencoba beberapa strategi untuk meningkatkan motivasi murid Ibu? Sudah Bu, saya sudah coba beberapa strategi seperti menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, seperti misalnya kalau siswa yang aktif saya berikan hadiah seperti itu. Terus saya selalu
berusaha untuk apa membuat suasana dalam proses pembelajaran itu menjadi nyaman, menyenangkan, tapi hasilnya belum begitu memuaskan, Bu. Baiklah, Bu. Bagaimana menurut Ibu, apa yang menjadi faktor utama penyebab atau yang menyebabkan murid Ibu kurang terlibat dalam pembelajaran? Saya merasakan seperti ini, Bu. Mungkin mereka itu eh, menganggap pembelajaran yang saya berikan itu mungkin terlalu sulit bagi mereka, Bu. Selain itu juga mereka ini belum cukup pemahaman mungkin tentang materi yang saya sampaikan sebelumnya, Bu. Sehingga mereka ini merasa kesulitan pada saat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Coba Ibu jelaskan lebih detail tentang materi pelajaran yang sedang diajarkan saat ini. Apakah menurut Ibu Rohiba materi tersebut sudah sesuai dengan tingkat kemampuan murid Ibu? Ibu, kalau menurut saya itu sudah sesuai, Bu, apa yang saya ajarkan sesuai dengan kurikulum. Terus mungkin cara penyampaiannya mungkin ya, Bu, yang kurang begitu menarik. Mungkin saya akan lebih kreatif lagi untuk menyampaikan materi pada murid saya sehingga murid saya nanti akan tertarik dengan apa yang saya ajarkan. Tepat sekali, Bu. Keterlibatan murid dalam pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, Bu. Salah satunya adalah metode pembelajaran yang kita gunakan dan penyampaian materi tersebut. Baiklah Bu Rahibah, berdasarkan percakapan kita hari ini, bagaimana rencana aksi yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran? Saya mungkin akan mencoba beberapa strategi, Bu. Strategi yang pertama yang akan saya lakukan itu adalah menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga nanti apa yang misalnya kalau menarik itu saya akan memberikan materi seperti misalnya memberikan video seperti itu, Bu. Terus gambar, mungkin juga nanti ada permainan sehingga murid ini menjadi tertarik atau memperhatikan apa yang saya ajarkan. Terus yang kedua, metode yang kedua yang akan saya coba terapkan nanti, memberikan kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Saya akan mengkombinasikan dengan metode ceramah, misalnya dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga dengan plastik nanti. Terus strategi yang ketiga yang akan saya lakukan itu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara mandiri. Saya memberikan kesempatan diri kepada siswa saya, favorit saya, untuk membantu mereka memahami materi yang telah saya sampaikan itu dengan baik. Terus strategi melakukan penilaian yang berpusat kepada murid. Dan misalnya menggunakan metode penilaian seperti observasi, evaluasi, proyek, juga menilai pemahaman murid saya. Bu, bagus sekali Bu Rahibah rencana aksi tersebut. Sudah cukup baik dan komprehensif ya Bu. Saya yakin dengan usaha dan kegigihan Ibu, keterlibatan murid dalam pembelajaran di kelas Ibu akan meningkat. Apakah ada hal-hal lain Bu yang perlu Ibu tanyakan atau Ibu sampaikan dan diskusikan dengan saya? Tidak ada, Bu. Terima kasih atas bantuan dari bimbingan Ibu. Saya lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Sama-sama Bu Rahibah. Saya senang bisa membantu Ibu. Nah, sebagai pengingat, Bu, berikut beberapa tips yang Ibu perlu ketahui untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran, yaitu menciptakan suasana belajar yang positif dan kondusif. Kemudian membangun hubungan yang baik antara murid dan memberikan ekspektasi yang jelas kepada murid-murid juga. Kemudian lagi gunakan metode pembelajaran yang variatif ya. Dan berikan kesempatan kepada murid juga untuk belajar secara aktif. Lakukan penilaian yang berpusat kepada murid. Dengan mengikuti tips tersebut, saya yakin ya Bu, Ibu bisa meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Semangat Bu Rahibah. Oh ya Bu, dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu dapatkan?
Ini sudah saya bisa mengetahui strategi-strategi yang akan digunakan dalam analisis tentang teknologi. Ya, situasi ini menjadi lebih menarik dengan apa yang saya. Setelah Ibu melaksanakan proses coaching tadi, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang dilihat? Ini Bu, saya sudah melaksanakan coaching tadi dengan alur virtual. Kemudian dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut biasa bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Ya, menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu tadi dan Ibu Rohiba dengan Ibu Sarwaisa tadi sudah baik ya Bu ya. Dan sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Ibu Rohiba sehingga Ibu Rohiba bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Dan coaching ini juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan setelah melakukan coaching tadi, Bu, kira-kira? Kompetensi saya yang perlu saya kembangkan yaitu memahami lagi proses di data sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baiklah Bu, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Yulis, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Baik Ibu Yulis, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Yulis. Pertama itu saya akan mendiskusikan rubrik penilaian apa saja yang nanti akan kita nilai. Saya selaku observer di sini, saya akan mengamati nanti Ibu Yulis sebagai coaching. Yang ingin saya tanyakan nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita, apa yang akan diinginkan oleh Ibu Yulis. Terus yang kedua, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan yang coach lakukan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching? Di situ ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan langsung bertanya ya Bu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present ya Bu, terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, Ibu, kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat Jadi saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus yang ketiga, Ibu, indikator apa atau yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan pada saat proses coaching nanti? Ya, saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Demikian Ibu, ya. Silakan lakukan coaching nanti dengan Ibu Arwaisa. Nanti saya bisa bicara. Baik, Ibu Arwaisa, apa kabar hari ini, Bu? Waalaikumsalam Bu, baik Bu, kabar saya. Ini Bu, apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bu, saya ingin ada masalah dalam peningkatan motivasi belajar siswa. Jadi saya ingin bimbingan dari Ibu untuk bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid agar mereka itu lebih antusias dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya pada pembelajaran saya Bu, mata pelajaran bahasa Inggris. Baiklah Ibu, apa Ibu sudah memiliki gambaran tentang bagaimana murid yang termotivasi tentang itu Bu? Sudah Bu, sebenarnya saya ingin murid saya lebih fokus dalam pembelajaran, rajin mengerjakan tugas dan bertanya secara aktif saat pembelajaran. Bisa Ibu menjelaskan lebih detail apa yang membuat Ibu merasa bahwa murid Ibu itu
kurang termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Nah, sebenarnya saya merasa pada kegiatan pembelajaran yang metode-metode pembelajaran kita gunakan pada di kelas ya, tapi terlalu monoton dan kurang menarik bagi murid ya. Selain itu materi pelajaran yang saya berikan itu terkesan teoritis dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya mengerti. Apa Ibu sekarang sudah mencoba beberapa metode belajar yang berbeda untuk meningkatkan minat belajar murid? Sudah Bu, tapi saya rasa selama pembelajaran hasilnya belum maksimal. Karena murid saya itu masih terlihat bosan dan kurang fokus saat belajar. Baiklah Bu, coba ceritakan lebih detail lagi Bu tentang bagaimana murid berperilaku saat Ibu mengajar bahasa Inggris. Apa yang mereka lakukan? Mereka ini Bu, kalau lagi belajar bahasa Inggris, sering ngobrol. Kemudian ada juga ngantuk, bahkan ada yang sampai tertidur. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti Ibu sudah mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar murid. Berdasarkan apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa saja ide atau rencana yang Ibu miliki untuk meningkatkan motivasi belajar murid, Bu, kira-kira? Saya maunya Bu, di sini ingin mencoba beberapa metode pembelajaran yang menarik ya, dan yang lebih interaktif dan disukai oleh anak-anak. Seperti menggunakan video, lagu, dan permainan. Saya juga ingin membuat materi pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ide yang bagus ya, Bu. Apakah Ibu sudah memiliki contoh konkret yang tentang bagaimana Ibu akan menerapkan metode-metode tersebut? Ya Bu, saya akan membuat video pembelajaran Bu, tentang budaya negara-negara asing ya, yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya ingin juga membuat lagu-lagu dalam bahasa Inggris yang mudah dimengerti dan dipahami oleh murid. Selain itu, saya juga ingin memberikan tugas yang mengharuskan murid itu menggunakan bahasa Inggris dalam situasi yang nyata. Bagus sekali idenya, Bu. Dengan rencana yang matang, saya yakin Ibu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa ya, Bu. Eh, Sekarang apa yang akan Ibu lakukan sebagai langkah pertama untuk mewujudkan rencana tersebut, Bu? Ya, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat video pembelajaran, gitu ya. Seperti video itu tentang budaya bahasa orang Inggris dalam kehidupan dengan sehari-hari. Saya akan mungkin minggu depan. Bagus sekali ya, Bu. Sekarang kapan Ibu akan memulai penerapannya, metode belajarnya yang baru kelas kira-kira? Saya akan menerapkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, Bu. Sekarang apa yang Ibu butuhkan dari saya untuk membantu mewujudkan rencana Ibu ke depan? Sebagai guru yang lebih paham masalah metode-metode pembelajaran dan video pembelajaran, saya sangat memerlukan dukungan dari ibu. Kemudian saran juga tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran dan lagu bahasa Inggris yang menarik bagi mereka. Dengan senang hati, Ibu, saya siap membantu dan memberikan saran kepada Ibu. Sekarang, bagaimana Ibu akan memantau kemajuan murid Ibu setelah penerapan metode belajar yang baru? Untuk memantau kemajuan atau peningkatan murid saya akan mengamati dari tingkat partisipasi mereka ya, dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga dari hasil tugas mereka dan juga dari skor mereka dalam tes dan ujian. Baiklah, Ibu. Kapan kita akan bertemu kembali kira-kira ya, Bu, untuk membahas kemajuan Ibu? Bagaimana kalau minggu depan? Baiklah, saya tunggu kabar dari Ibu ya tentang kemajuannya nanti. Baik, Bu.
Sekarang Ibu Arwaisa, saya yakin dengan tekad dan usaha Ibu dapat meningkatkan motivasi belajar murid dan membuat mereka lebih antusias lagi dalam belajar bahasa Inggris. Baik Bu, terima kasih banyak atas dukungan dan bimbingannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan rencana saya tersebut. Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu pahami? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran, Bu. Gambaran bagaimana cara dan langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya. Terima kasih Ibu Arwaisa atas kesempatannya kita pada hari ini, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Ibu Rohiba. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Arwaisa. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan proses coaching yang sudah Ibu laksanakan. Yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapainya yang inginkan? Saya sudah melaksanakan coaching dengan alutsista dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Kalau menurut saya sebagai observer tadi yang sudah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik, seperti proses alur cerita yang sudah Ibu gunakan itu sudah sesuai sekali, Bu. Terus juga Ibu sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Arwaisa sehingga Ibu Arwaisa ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Coaching yang tadi yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai sekali dengan prinsip coaching itu. Pertanyaan kedua ya Bu? Ya, Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? ya baik. Saya akan lebih memahami lagi proses cerita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baiklah Ibu, ya. Kita sudah melakukan coaching tadi, Ibu sudah melakukan coaching sehingga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya Bu. Assalamualaikum Ibu Rahibah, apa kabarmu hari ini Bu? Waalaikumsalam, Ibu Arwaisa, alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian temuan kali ini Bu. Antara coach dan coaching. Dan saya akan amati Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada polisi dan bagaimana polisi tersebut merespon pertanyaan dari coach. Dan harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Tapi prinsip untuk coaching itu ada 3 ya Bu ya. Kita ketahui. Yang pertama itu kemitraan, kemudian fokus kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan bertanya pada Ibu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada tiga Ibu. Yang pertama itu hadiran umum, yang kedua itu mendeteksi, yang ketiga dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ya, selanjutnya Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin yang akan saya kembangkan itu yang secara spesifik itu adalah menggunakan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Kemudian indikator yang bagaimana Bu yang Ibu inginkan pada proses coaching ini? Saya ingin kondisi saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang alami dan menemukan langkah-langkah bagaimana cara mengatasi masalahnya tersebut. Baik, demikianlah observasi kita kali ini. Bu, silakan lakukan coachingnya terhadap coaching. Nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Ya.
Bang, ya Ibu Yulis. Sepertinya Ibu Yulis hari ini kurang begitu semangat. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Hari ini saya kurang semangat. Kenapa sih, Mas? Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya sama Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk hari ini saya curhat? Kita senang hati Ibu Yulis. Hari ini coba bantu. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalah apa, Bu? Coba ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Begini, Bu. Di kelas saya ini, saya kan ngajarnya kelas 7. Ada anak itu yang belum bisa membaca. Jadi, belum bisa membacanya dengan baik, Bu. Dia itu masih terbatas-batas seperti itu. Coba Ibu bayangkan bagaimana saya mau lancar belajarnya itu, kan dia ini bahasa Inggris nih, Bu. Membaca bahasa Inggris itu kan berbeda, jadi dia itu sulit seperti itu, Nak, Bu. Oh, seperti itu, Bu Yulis. Eh, Lalu apa yang membuat Ibu menjadi khawatir? Begini, Bu Ronida, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga sudah meluangkan waktu lebih untuk ngurusin, tapi belum ada perkembangan, Bu. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya, Bu. Apa namanya? Jujur saya sebagai wali kelas ini merasa masih ada beban. Apalagi saat kenaikan kelas nanti, takutnya belum ada perkembangan seperti itu, Bu. Jadi yang Ibu Yulis khawatirkan itu ketika kenaikan kelas. Nanti anak yang Ibu Yulis sampaikan tadi, ini belum bisa membaca dengan begitu lancar ya. Betul sekali, Bu. Saya merasa kurang nyaman. Nanti kalau kepala sekolah tahu atau komplain ke saya, Bu, saya takutnya menyalahkan saya seperti itu. Apakah kepala sekolah pernah konfirm tentang murid yang Ibu sampaikan tadi yang belum bisa membaca tadi? Beliau sepertinya berharapnya tadi anak ini bisa membaca dengan lancar ketika kenaikan kelas nanti pastinya. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Yulis dengan respon kepala sekolah tadi? Tanggapan beliau terkait anak tersebut, saya berharap kalau anak tersebut bisa membaca dengan lancar, tapi ini hampir kenaik apa nanti ke depannya kenaikan kelasnya takutnya anak ini belum bisa lancar membacanya, Bu. Menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa lancar dalam membaca Ibu? Eh, saya akan mengajak dia membaca mungkin Mbak ya, mungkin dengan mengajak dengan teman-temannya membaca sekitar 10 menit saat istirahat ya, Bu. Wah, itu ide yang bagus sekali Ibu. Iya. Eh, apa namanya betul juga. Jadi kenapa saya tidak kepikiran ya, Bu, ke sana? Eh, Ibu kan mempunyai buku bacaan yang cukup di perpustakaan misalnya Bu. Terus nah di situ kan nanti bisa dimanfaatkan siapa tahu dengan belajar bersama teman-teman. Jadi anak tersebut jadi lebih semangat dalam membaca. Gitu. Saya pikir tadi benar ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Terus tentang apa namanya ini, Bu, di rumah saya itu merasa resah, juga kepikiran terus dengan masalah ini. Eh, Lalu apa yang membuat Ibu Yulis menjadi kurang begitu nyaman, tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya itu resah dan tidak nyaman karena saya sudah apa namanya sering berbicara dengan kepala sekolah. Ya, sebelumnya sudah saya bicarakan hal ini, Bu. Tetapi kalau saya mengajari anak ini kurang itu tadi kurang lancar membacanya. Akan saya ajari lagi seperti itu, tapi sampai hari ini kurang kelancarannya membaca itu belum juga terlihat. Jika saya menyimpulkan Ibu Yulis ya, Ibu Yulis merasa tidak nyaman, itu adalah sesuatu yang tanggung jawab Ibu Yulis alami saat ini ya, yang belum bisa penuhi sebagai tanggung jawab itu sebagai kepala sekolah, kepala sekolah. Iya, Bu. Kira-kira akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu, saya ini kira-kira?
Kalau menurut saya ya Bu, masalah ini bisa Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika nanti ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Jika terjadi, pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu Yulis dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniatnya menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini lagi, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Ya, lalu saya nanti akan mengajak anak-anak untuk kerjasama, Bu. Teman-temannya ya, Bu. Saya akan mengajak anak-anak yang lain yang apa tadi untuk mengajari anak yang belum bisa lancar membaca ini dengan jadwal agar mereka tidak terganggu istirahatnya, Bu. Maksudnya di luar aktivitas mereka seperti itu. Langkah yang bagus itu Ibu Yulis. Keputusan yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide itu. Syukurlah Bu, saya merasa lega karena jujur nih Bu, saya takut mengambil keputusan ini Bu dalam menyelesaikan ini, apalagi ini kan sudah mendekati nanti kenaikan kelas, seperti itu saya takut nanti. Tapi dengan adanya curhat dengan Ibu ini, saya sudah sedikit lega. Syukurlah Ibu Yulis jika sudah merasa lega dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang aku lakukan untuk menjalankan rencana ini. Untuk hal itu, saya akan mencoba mengajari anak yang belum bisa membaca dengan cara kerjasama tadi, dengan anak-anak yang sudah lancar membaca, Bu. Dan nanti saat pulang sekolah, apabila ada waktu, saya akan mengajari anak tersebut untuk membaca. Mantap sekali, Bu. Ya, masih dalam pikiran saya ya Bu, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi juga dengan rekan sejawat saya mungkin Bu, untuk mencari solusi lain. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga segera terselesaikan ya dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh perasaan yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu atas apa namanya kesempatan untuk saya bercurhat. Bu Rohiba, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya sudah memberi saya mendengarkan keluh kesah saya ini. Sekarang saya merasa sedikit lega dan sangat lega sebenarnya. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Bu untuk murid-murid kita nanti. Sama-sama Bu Yudit. Maaf ya Bu, kebetulan saya ini ada janji dengan siswa nih Bu. Ya, saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Ibu Rahibah. Waalaikumsalam Ibu Arwaisa. Ibu, setelah Ibu melaksanakan proses coaching tadi ya Bu, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat proses coaching terkait indikator yang dulu? Ya, Bu. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Yulis. Di sini saya sudah menerapkan alur Tirta, belajar tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut yang saya gunakan tadi bisa menggali si coaching tadi, Ibu Yulis tadi menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Menurut saya sebagai observer ya, proses coaching Bu Lili dan Bu Rahima sudah baik ya Bu ya, dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan itu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Ibu Yulis, sehingga Bu Yulis bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Yulis hadapi. Dan coaching juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kompetensi apa lagi Bu yang perlu dikembangkan setelah melakukan coaching ini? Kalau ditanya kompetensi, mungkin banyak sekali yang perlu saya kembangkan dalam melakukan coaching tadi. Tapi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya lebih memahami lagi alur Tirta
Sehingga saya dalam melakukan coaching ini lebih baik lagi seperti itu. Baiklah Bu, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, guru penggerak.